Imam Mahdi Syiah ketakutan sehingga sembunyi semenjak 1200 tahun yang lalu. Ini di antara kekonyolan yang harus dipercayai oleh orang Syiah. Kenapa mereka harus percaya dengan dagelan ini? Seorang sembunyi 1200 tahun belum muncul-muncul sampai sekarang. Kenapa mereka harus percaya? Saya ingatkan kembali. Kenapa? Karena akidah mereka dibangun di atas percaya kepada 12 imam. Imamnya harus 12, tidak boleh 11. Imamnya harus berapa? 12. Imam 12 harus ada. Yang jadi masalah, tatkala sampai pada imam yang 11 namanya Muhammad bin Hasan, namanya Hasan al-Askar, imam yang ke-11, diriwayatkan oleh ahli sejarah dia tidak punya anak. Ini kan repot kalau gitu. Kalau imamnya cuma 11, rusak agama mereka, hancur. Imamnya harus berapa? 12. Bilangannya harus 12. Jadi imam 12 ini harus ada, tidak boleh enggak ada. Tatkala disebutkan oleh ahli sejarah bahwasanya Al-Hasan al-Askar imam yang 11 tidak punya anak, maka mereka membuat imam 12 fiktif. Ada imamnya kemana? Waktu kecil umur 5 tahun sembunyi. Kemana sekarang enggak keluar-keluar? Bahkan mereka sebutkan dalam kitab mereka, dalam kitab Usul Kafi, bahwasanya salah seorang imam mereka berkata, bahwasanya imam tersebut huwal muntazar, dialah imam yang dinanti-nantikan, yang sembunyi ini. Ghairu anna Allah azza wa jalla yuhibbu an yamtahina Syiah, fa inda dzalika yartabal mubtilun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan imamnya sembunyi lama-lama ini sebagai ujian bagi orang Syiah. Apakah mereka beriman dengan gaib atau tidak? Adapun orang-orang kafir mereka tidak percaya, seperti antum-antum ini. Adapun orang Syiah iman mereka kuat terhadap yang gaib, mereka percaya bahwasanya imam mereka sembunyi sudah 1200 tahun. Ini di antara akidah yang paling penting milik orang-orang Syiah. Disebutkan dalam riwayat-riwayat seperti dalam kitab Usul Al-Kafi, kenapa imamnya sembunyi? Apa sebabnya kenapa harus bersembunyi? Kok tidak muncul saja? Jawabannya satu, tatkala ditanyakan kepada Abu Abdullah Ja'far As-Shadiq, innahu yakhaf, ditanya kenapa dia sembunyi? Dia ketakutan. Ya'nil qatal, dia takut dibunuh. Dia takut apa? Dibunuh. Jadi imam ini sembunyi karena takut apa? Takut dibunuh. Dan ini hampir kesepakatan ulama Syiah seluruhnya, imamnya sembunyi ketakutan karena takut dibunuh. Namun anehnya ikhwani fillah azani Allah yakum, kalau kita baca tentang riwayat-riwayat tentang imam ini, imam yang sembunyi ini, imam yang ke-12, dan saya yakin imamnya enggak ada. Mereka meyakini imam mereka Imam Mahdi, imam yang 12 ini kalau muncul jadi imam apa? Imam Mahdi. Sementara Imam Mahdi kita dalam hadis-hadis yang sahih namanya Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Sementara imam mereka yang ke-12 namanya bukan Muhammad bin Abdullah, namanya Muhammad bin Hasan al-Askar. Dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuwati'u ismuhu ismi, wasmu abihi isma abi. Namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku, kata Nabi tentang Imam Mahdi. Oleh karena Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah. Ternyata Imam Mahdi mereka ini namanya Muhammad bin Hasan karena imam ke-11 namanya Hasan. Berarti anaknya harusnya namanya mereka buat Muhammad. Yang jadi masalah bapaknya enggak bisa dirubah namanya. Jadi terpaksa namanya Muhammad bin Al-Hasan. Harusnya Muhammad bin Abdullah. Kebetulan imam 11 namanya Hasan bukan Abdullah, jadi repot. Ternyata imam yang ketakutan ini takut keluar karena takut mati, ternyata dia sakti. Kita sebutkan sifat-sifat dia. Di antara sifat-sifatnya kata Abu Abdullah, yafqidul nas imamahum yashhadul mausim fayarahum wa la yarawnahu. Orang-orang kehilangan imam mereka. Padahal imam mereka ini selalu ikut hajian. Imamnya ini bisa melihat mereka dan mereka tidak bisa melihat imam mereka. Sekarang imamnya sakti, bisa lihat kita, kita enggak bisa lihat mereka. Kalau imamnya sakti tidak kelihatan, ngapain takut keluar? Ya atau tidak? Terus, kenapa dia berani-berani hajian? Tidakkah dia tahu bahwasanya yang ngurus hajian orang-orang Wahabi? Iya, yang ngurus hajian siapa? Kerajaan Arab Saudi yang dituduh sebagai Wahabi, yang dimusuhi orang Syiah. Seharusnya kalau dia takut mati, jangan ikut hajian. Ini malah imamnya keluar apa? Hajian, cuma tidak kelihatan. Ini kontradiktif, ikhwan. Kemudian juga sang imam tidak dikenal. Terkadang imamnya kelihatan, muncul, namun orang tidak tahu kalau dia imam. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam tatkala ketemu dengan saudara-saudaranya, mereka tidak tahu kalau ini Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga mereka mengatakan, "A innaka la anta Yusuf?" Kau Nabi Yusuf? Setelah dijelaskan baru ketahuan dia Nabi Yusuf. Jadi terkadang imamnya keluar tidak diketahui.
Oleh karenanya kalau perkaranya demikian, dia tidak kelihatan, terkadang pun kalau kelihatan tidak diketahui, ngapain dia sembunyi? Tidak perlu takut. Harusnya ada yang kirim surat kepada imam tersebut, kirim SMS atau WhatsApp bahwasanya, iya, wahai imam, kamu sekarang enggak perlu takut. Sudah ada negara Syiah, negara Iran, sudah ada Hizbullah dari Lebanon. Kamu enggak perlu takut, pasukanmu banyak. Cuma imam sibuk, sering BlackBerry-nya dimatikan. Sekarang bagaimana Imam Mahdi ini kalau keluar? Sangar Imam Mahdi ini. Luar biasa, sangarnya luar biasa. Imam ini diutus sebagai pembawa kesengsaraan. Di antaranya imam ini kalau dia datang, dia membangkitkan Abu Bakar dan Umar, kemudian dia salib Abu Bakar dan Umar. Kemudian seluruh orang yang mencintai Abu Bakar dan Umar akan dibasmi oleh imam ini. Ini yang pertama. Yang kedua, dia akan membangkitkan Aisyah untuk dihukum had, dicambuk Aisyah. Jadi subhanallah, saking jengkelnya mereka kepada Abu Bakar dan Umar, dan saking jengkelnya mereka kepada Aisyah, belum hari kebangkitan sudah dibangkitkan oleh imam dulu. Kita hari kebangkitan kapan? Setelah hari kiamat baru hari kebangkitan. Mereka enggak ada hari kebangkitan sebelumnya untuk menyiksa siapa? Para sahabat. Abu Bakar dan Umar disalib, kemudian Aisyah ditegakkan hukum had. Sehingga ada yang bertanya, wahai imam, kenapa di zaman Rasulullah Aisyah tidak dihukum? Jawabannya, karena Rasulullah SAW diutus sebagai rahmat. Adapun imam kita nanti, Imam Mahdi, diutus sebagai pembawa kesengsaraan. Jadi sebenarnya Nabi sudah tahu bahwasanya Aisyah berhak untuk ditegakkan hukum had. Tetapi karena Nabi diutus sebagai pembawa rahmat, Nabi menunda. Yang menegakkan hukum had nanti cucunya Imam Mahdi. Imam Mahdinya siapa? Syiah. Dan ini kedustaan. Nabi masalah hukum had tidak pernah ragu-ragu. Bukankah di zaman Nabi ada orang dirajam? Ada atau tidak? Bukankah ada yang dicambuk di zaman Nabi? Bukankah Nabi yang berkata, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya putri saya Fatimah binti Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya. Rasulullah tidak pernah ragu menegakkan hukum had. Justru hukum had itulah rahmat bagi pelaku maksiat tersebut, rahmat baginya. Sekarang dia buat kisah dongeng, dia mengatakan Aisyah tidak dihukum had karena Nabi diutus sebagai rahmat, adapun imam kita pembawa kesengsaraan. Jadi imamnya memang sangar. Diutus nikmatan sebagai pembawa siksaan. Di antara sifat imam mereka disebutkan, imamnya ini akan membunuh bangsa Arab. Dari Abu Abdullah alaihissalam, dia berkata, "Ittaqil Arab, hati-hatilah kalian dengan orang-orang Arab. Fa inna lahum khabaru su', sungguhnya bagi mereka berita yang buruk. Ama innahum lam yakhruj ma'al qa'im minhum wahid." Tidak seorang pun orang Arab yang akan ikut bersama Imam Mahdi, tidak ada. Dalam riwayat yang lain dalam kitab Biharul Anwar disebutkan, "Innal qa'im yasiru fil Arab." Sungguhnya Imam Mahdi kita akan berjalan melewati orang-orang Arab. Bima fil Jafril Ahmar. Qala faqultu ja'altu fidak wa ma Jafrul Ahmar. Dia sama membawa Jafrul Ahmar. Apa itu Jafrul Ahmar? Disebutkan, fa amarra usbu'ahu ala halqihi faqala hakadha, yakni dzabah. Imam kita akan membawa penyembelihan terhadap orang-orang Arab. Oleh karena Imam Mahdi nanti kalau muncul, seluruh orang Arab akan dia bunuh. Oleh karena alhamdulillah antum akan selamat ya. Antum bukan orang Arab, tapi yang wajah-wajahnya orang Arab, hati-hati. Ya, Imam Mahdi nyari orang Arab. Kita yang Jawa, yang Bugis ini selamat insyaallah. Yang jadi masalah yang Arab. Saya jadi bertanya, kenapa Imam Mahdinya kok dengki banget sama orang Arab? Ada apa masalahnya? Apakah karena Islam dibawa oleh orang Arab? Apakah orang Arab yang telah menjatuhkan negara Persia, negara Majusi? Saya jadi tanya aja sekarang, kenapa orang Arab kok dimusuhi sama Imam Mahdi mereka? Dalam riwayat disebutkan, Imam Mahdi ini kalau sudah muncul, maka dia akan menghancurkan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Diratakan dengan tanah. Sangar Imam Mahdi ini. Bahkan disebutkan juga Imam Mahdi ini kalau muncul akan berhukum dengan hukum Zabur Nabi Daud. Berhukum dengan kitabnya siapa? Nabi Daud. Subhanallah, ngapain dengan Nabi Daud? Kan ada Al-Quran. Al-Qurannya sudah enggak beres. Bukankah dia bawa Al-Quran waktu muncul? Dia kan tadi kita sebutkan, Al-Quran juga dia bawa, Taurat, Injil dia bawa, Suhuf Ibrahim, Musa dia bawa, Zaburnya Nabi Daud dia bawa. Kenapa dia milih Zabur sebagai sumber hukum dalam berhukum tatkala dia diutus keluar dari persembunyiannya? Kemudian juga disebutkan bahwasanya dia akan membangkitkan sebagian orang-orang Yahudi, dibangkitkan oleh dia untuk menjadi pengikutnya. Dari sini aneh sifat-sifat Imam Mahdi ini.
Sampai sebagian ulama mengatakan Imam Mahdinya orang Syiah adalah Dajjal. Kenapa dia berhukum dengan hukum Yahudi? Dia berbicara dengan bahasa Yahudi. Dia membangkitkan orang-orang Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas demikian Imam Mahdi mereka bukan dengan seperti Imam Mahdi kita.